Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tentang bisnis. Sebelumnya, bisnis adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan pembuatan, pembelian, atau penjualan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ini adalah entitas yang beroperasi dalam lingkungan pasar dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen sambil mencari laba sebagai imbalan. Bisnis dapat bervariasi dalam skala, mulai dari usaha kecil yang dijalankan oleh individu hingga perusahaan besar yang memiliki jangkauan global. Bisnis melibatkan sejumlah konsep dan elemen penting, termasuk perencanaan strategis, manajemen sumber daya, pemasaran, keuangan, operasi, dan inovasi. Tujuan utama dari bisnis adalah mencapai profitabilitas dengan memenuhi kebutuhan pasar, memberikan nilai kepada pelanggan, dan mempertahankan daya saing. Di sini akan saya bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan hakikat bisnis. Pengertian hakikat bisnis. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisnis atau seorang pebisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayani secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari kepuasan masyarakat itulah si pebisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business dari kata dasar basi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Landasan syariah bisnis dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 111, yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Landasan hadis tentang pelaku bisnis. Yang pertama terkait dengan raih keberkahan. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." Kedua, raih perlindungan Allah. Terdapat dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Ketahuilah bahwa perlindungan Allah dalam kesolehan dalam berbisnis." Ketiga, raih kedudukan di surga bersama para syuhada. Pedagang yang jujur dan beragama Islam nanti di hari kiamat bersama para syuhada. Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, sunnah an-nubuwah. Makanan yang paling baik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah makanan hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya sendiri. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari.
Ruang lingkup bisnis terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan. Kedua, merekrut, mempekerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Ketiga, menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Keempat, memproses informasi. Kelima, memperoleh dan mengelola dana. Dan yang terakhir, memasarkan produk kepada konsumen. Apa tujuan aktivitas bisnis? Tujuan aktivitas bisnis di sini ada disebutkan beberapa, termasuk yang pertama, mencari keuntungan dengan tidak membebankan orang lain. Kedua, memperluas network atau silaturahim. Ketiga, memberdayakan harta secara umum. Keempat, menggapai kemenangan dari Allah. Kelima, berbisnis terkategori fi sabilillah. Keenam, memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah. Ketujuh, bekerja sama dalam kebaikan dalam memenuhi kebutuhan. Kedelapan, membumikan syariat atau nilai-nilai dalam berdagang. Kesembilan, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Pembahasan kedua terkait dengan hakikat etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Dalam bahasa Yunani, etos sama dengan custom atau kebiasaan, atau bisa juga disebut dengan karakter. Karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau kelompok. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja atau moralitas seseorang dalam berperilaku. Terminologi etika dalam Al-Quran terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada kebaikan. Kedua, ada kebajikan. Lalu ada adil, kebenaran, dan ketakwaan. Apa sih korelasi antara etika dan bisnis? Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Esensial etika bisnis Islam menurut Profesor Dr. Syahatah: membangun kode etik Islami yang dapat mengatur, menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis. Kode etik dipersepsikan sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Kode etik dapat membantu mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan. Akibat jika dalam aktivitas bisnis tidak ada etika. Pertama, dapat terjadinya kebangkrutan materi atau krisis finansial. Kedua, krisis moral bagi pelaku bisnis. Etika dalam bertransaksi. Pertama, larangan berlebihan dalam laba, jujur bertransaksi, kasih sayang dalam bertransaksi, menjauhi sumpah walau pedagang jujur, perbanyak sodakoh, mencatat utang, dan mengadakan saksi. Sekarang ke pembahasan yang ketiga dengan judul Prinsip Etika Bisnis Konvensional. Macam-macam prinsip bisnis konvensional.
di sini terbagi menjadi 5, yaitu keadilan distributif, utilitarianisme, universalisme, hak, dan yang terakhir relativisme. Pertama, keadilan distributif atau disebut juga dengan keadilan dan kesetaraan. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Kedua, utilitarianisme berupa kalkulasi untung atau rugi adalah suatu tindakan disebut etis apabila masyarakat keuntungan terbesar. Suatu tindakan disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Ketiga, universalisme adalah kewajiban yang keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Keempat, ada hak, yaitu kebebasan individu, merupakan keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih. Terakhir, relativisme. Kepentingan pribadi adalah keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang? Di sini faktor-faktornya bisa disebabkan oleh 6 hal. Yang pertama, karena adanya ajaran agama. Kedua, karena kebiasaan atau adat. Ketiga, model panutan. Keempat, karena keluarga dan teman. Kelima, bahan bacaan. Dan yang terakhir, penilaian seseorang tentang dirinya sendiri di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Macam-macam teori konvensional di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teleologikal atau tujuan, deontologikal tugas kewajiban, teori hybrid atau turunan. Baik, ke yang pertama dulu, teleologikal mendasarkan pengambilan keputusan moral dengan pengukuran hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka mendasarkan pada konsep utility atau manfaat yang kemudian disebut utilitarianisme. Teori keadilan distribusi atau distributive justice. Keadilan yang berdasarkan pada konsep fairness system ini dikembangkan oleh John Rawls, filsuf kontemporer dari Harvard University. Kedua, deontologikal, menentukan etika dari suatu perbuatan berdasarkan aturan atau prinsip yang mengatur proses pengambilan keputusannya. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, perspektif agama dan keutamaan atau virtu. Teori hybrid merupakan kombinasi atau suatu yang berlainan dari dua prinsip pokok. Teori kebebasan individu atau personal libertarianisme yang dikembangkan oleh Robert Nozick, etika egoisme dan etika egoisme baru atau disebut juga Enlightened ethical egoism, self-interest, teori relativisme, teori hak, dan teori eksistensi. Lanjut pada pembahasan keempat. Dengan judul Prinsip Etika Bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama, tauhid. Kedua, justice, free will.
responsibility, kindness or benevolence, dan terakhir halal and haram earnings. Prinsip Islam yang berkaitan halal dan haram. Pertama, prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu. Kedua, untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. Ketiga, melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik. Keempat, larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Kelima, apa yang halal adalah yang diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Keenam, apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. Ketujuh, menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Kedelapan, niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. 9. Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari. 10. Yang haram terlarang bagi siapapun. 11. Keharusan menentukan adanya pengecualian. Kaidah dan hukum dalam muamalat terbagi menjadi 7. Yang pertama, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Kedua, menerapkan hukum syariat. Ketiga, terbukanya pintu ijtihad dalam permasalahan muamalat atau hukum. Keempat, pokok asal dalam muamalat adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Kelima, prinsip saling ridho dalam bertransaksi. Keenam, mengamalkan kaidah al-urf atau adat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketujuh, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Etika Islam. Selanjutnya ke pembahasan tentang etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Di sini terbagi menjadi etika Islam terbagi menjadi 3 dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi berupa profesionalisme bekerja didasarkan atas disiplin ilmu, pemeliharaan sumber daya alam, dan orientasi halal. Konsumsi berupa konsumsi atas hal-hal yang baik dan memerangi kebakilan. Kedua, memerangi kemewahan yang terindikasi kemubaziran. Ketiga, penyelamatan atas aset atau manfaat. Distribusi pada nilai kebebasan dan nilai keadilan. Selanjutnya masuk ke judul praktek bisnis yang diperbolehkan. Kenapa sih kita harus berbisnis? Jadi, alasan kita berbisnis di sini ada 5 macam. Yang pertama, sebagai salah satu sarana dakwah. Kedua, berpenghasilan sendiri. Ketiga, mencari modal perjuangan. Keempat, sunan an-nubuwah. Dan yang terakhir, menolong dan meringankan beban orang lain. Kaidah halal dan haram dalam bisnis. Yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari, yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud.
Sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram itu apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Kaidah usul fikih pokok asal dalam muamalat. Pertama, pokok asal dalam semua perkara adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Asibah wa nazoir. Yang kedua, pokok asal dalam muamalat adalah boleh. Etika berbisnis. Di sini dikategorikan menjadi 3, yaitu murah hati, motivasi untuk berbakti, dan ingat kepada Allah dan prioritas utamanya. Contoh perilaku dalam murah hati ini bisa berupa sopan santun, pemaaf, memberikan secara cuma-cuma dan tanpa adanya kompensasi atau bayaran, menghilangkan kesulitan, dan yang terakhir, memberikan bantuan. Motivasi untuk berbakti ini dapat kita lakukan dengan cara konsidensi atau mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang lain, memberikan bantuan yang bebas bea dan menginfakkan untuk orang lain. Yang ketiga, memberikan dukungan untuk hal-hal yang baik. Ingat kepada Allah dan prioritas utamanya dapat kita lakukan dengan cara hendaklah mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi dibandingkan dengan keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia. Kedua, mendahulukan sesuatu secara moral bersih, dan yang terakhir, mendahulukan yang halal. Selanjutnya, judulnya praktek bisnis yang dilarang. Yang pertama, definisi larangan. Larangan adalah menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan tersebut. Larangan juga adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Bisnis yang dilarang adalah bisnis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam bisnis yang dibenarkan dalam syariah. Di sini bisa dapat berupa al-batil, al-fasad, dan al-zolim. Jenis praktek bisnis yang dilarang. Riba. Kedua, skandal korupsi dan kolusi. Yang ketiga, gharar. Lalu ada bai najasi, perdagangan khamar, dan juga bisa pembuatan dan penjualan barang-barang haram. Apa itu gharar? Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya
harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Lalu, apa itu riba? Riba adalah kelebihan nominal pengembalian hutang pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan gharar adalah ketidakjelasan objek penyerahan maupun harga. Keduanya berbeda dengan maisir. Suatu permainan adu keberuntungan, atau juga bisa disebut dengan judi, di mana pemenang akan mendapatkan keuntungan dari peserta lain. Segala benda yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan haram. Dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah atau hasil jual belinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni 3:7 dan Ibnu Hibban 11:312. Syekh dalam lafaz Musnad Imam Ahmad disebutkan, sesungguhnya jika Allah Azza wa Jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah atau hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad 1293. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Oleh karenanya, segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya. Semisal jual beli hewan buas yang bertaring, darah, anjing, burung yang bercakar, hewan jalalah atau yang mengkonsumsi najis, tikus, ular, semut, dan katak. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya pribadi memohon maaf kepada semua yang sudah mendengarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.